Terkait dengan tahanan KPK Idrus Marham tidak mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol, Ombudsman menilai petugas pengawal tahanan tidak kompeten di dalam menjalankan tugasnya. Kita akan membahasnya bersama Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta, ada Pak Teguh P. Nugroho. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Mbak. Nah tadi kita sudah lihat itu CCTV-nya. Ya, jadi tidak menggunakan rompi, tidak diborgol, pengawalnya cuma satu dan juga bisa nongkrong di kafe. Sebenarnya SOP seperti apa untuk misalnya berobat seperti kemarin? Sebetulnya kan kalau ketentuan tentang berobat itu kan kita harus lihat dari penetapan pengadilannya Mbak. Dalam penetapan pengadilan itu kan diputuskan dengan jelas bahwa yang bersangkutan hanya boleh berobat. Nah sebenarnya saya ingin mengklarifikasi dulu pernyataan dari Pak Laude dan juga dari juru bicara KPK yang menyatakan seolah-olah kami ini mempertanyakan tentang putusan pengadilan tentang hak berobat dari dari saudara IM itu. Sebetulnya justru kami ingin mengawal penetapan pengadilan itu bahwa seharusnya yang bersangkutan itu hanya boleh berobat, tidak boleh melakukan aktivitas lain. Nah persoalannya kemudian adalah bahwa yang bersangkutan kemudian itu tidak hanya melakukan kegiatan berobat. Jadi setelah menyelesaikan pembayaran pada pukul 11.58, yang bersangkutan kemudian sholat Jumat. Setelah sholat Jumat kemudian melakukan aktivitas lain seperti bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan yang kami duga penasihat hukum dan juga dengan pihak-pihak juga tidak boleh. Ke cafe shop juga sebetulnya tidak boleh. Jadi kalau misalnya sudah berobat mau sholat Jumat itu harus balik lagi. Harus kembali ke sana karena penetapan pengadilannya memang begitu. Jadi kalau memang dibutuhkan penetapan pengadilan yang lain, misalkan terkait dengan pertemuan dengan penasihat hukum, pertemuan dengan keluarga, itu juga harus berdasarkan penetapan itu. Nah, kami ingin memastikan bahwa itu dilakukan dengan benar. Dan kami lihat kemudian sebetulnya KPK sudah memiliki peraturan tentang pengawalan tahanan itu di peraturan KPK sendiri nomor 1 tahun 2012. Jadi sebetulnya kami hanya ingin mengawal peraturan yang dibuat oleh KPK sendiri. Karena itu adalah tugas Ombudsman. Karena tugas Ombudsman memeriksa bahwa ada kesesuaian antara peraturan dengan level pelaksanaan. Nah, sebetulnya kan kemarin juga kawan-kawan dari KPK menyatakan bahwa saudara IM ini sebetulnya diborgol, sebetulnya diberikan rompi, hanya saja ketika melakukan proses pemeriksaan itu dilepas. Tapi kan terlihat dari CCTV dengan jelas ya, kita lihat bahwa yang bersangkutan sebetulnya sama sekali tidak diborgol dari awal. Jadi kalau rekan-rekan KPK memiliki data yang lebih komprehensif dari kami, bukti yang lebih kuat dari kami, dari CCTV yang sudah kami peroleh, kami persilakan sebetulnya. Itulah kenapa ingin dipanggil pimpinan KPK untuk konfirmasi. Iya, untuk konfirmasi, begitu, betul. Nah, tadi dikatakan juga oleh Febri Diansyah selaku juru bicara KPK bahwa mereka akan mengkaji temuan dari Ombudsman ini. Bagaimana tanggapan dari Ombudsman? Ya, kami sangat-sangat berharap begitu. Apalagi nanti ketika kami sudah menyelesaikan laporan hasil akhir pemeriksaan, kan di situ akan kami jelaskan. Pertama itu terkait dengan temuan yang sudah kami peroleh. Yang kedua itu pendapat Ombudsman, dan yang terakhir itu nanti akan ada tindakan korektif. Apa saja yang harus dilakukan oleh KPK tahap per tahap. Tindakan korektif yang diberikan oleh Ombudsman itu biasanya sifatnya wajib untuk dilakukan atau hanya suggestion? Kalau dalam levelnya laporan akhir pemeriksaan yang dikeluarkan oleh kami di tingkat perwakilan, itu sebetulnya tindakan korektif itu masih bersifat saran perbaikan. Saran ya. Tapi kalau misalkan pihak terlapor dalam hal ini KPK tidak melaksanakan saran kami, itu kami nanti akan naikkan ke Ombudsman Pusat. Sesuai dengan kewenangannya, Ombudsman Pusat dapat mengeluarkan rekomendasi. Nah, kalau rekomendasi ini sifatnya mengikat, wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan ya, kalau misalkan lembaga vertikal seperti KPK, ya nanti kami akan sampaikan ke publik bahwa KPK tidak melaksanakan hasil rekomendasi kami, dan akan kami sampaikan kepada Presiden juga kepada DPR RI bahwa lembaga yang bersangkutan tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman begitu. Nah, masyarakat ini juga seringkali melihat hal-hal yang sama seperti ini bukan pertama kalinya. Kayak 2 bulan atau sebulan lalu bahkan Setia Novanto juga melakukan hal yang sama. Lalu dulu Gayus Tambunan juga melakukan hal yang sama. Sebenarnya apa yang harus dikoreksi? Sebetulnya ini yang harus dikoreksi ini terkait dengan sistem pelapasan secara keseluruhan, Mbak ya. Kita lihat saja misalkan di Indonesia ini pengawasan terhadap WBP, warga binaan pemasyarakatan, itu sangat lemah. Nah, kami sebetulnya sangat berharap bahwa KPK ini berbeda dengan rutan dan lapas yang di bawah Kumham. Karena kalau rutan dan lapas di bawah Kumham ini menurut kami bukan menganggap wajar ya. Tapi kita lihat sekarang ada 266.000 jumlah WBP di seluruh Indonesia. Dan 70% diantaranya itu pengguna narkoba. Jadi beban mereka itu hampir 1 berbanding 500 petugas dengan itu. Nah, itu
kami tidak anggap wajar, tapi itu juga harus ada perbaikan. Cuma itu kan persoalan yang lebih besar. Nah kalau di rutan KPK kan ini sebetulnya jumlah tahanannya juga lebih sedikit. Jadi masih lebih bisa diusahakan. Harusnya bisa menjadi modeling nanti ke depannya supaya bisa diadop oleh rekan-rekan di Kumham. Harapan kami begitu. Misalkan kenapa kami melakukan sidak waktu Lebaran kemarin itu. Harapan kami akan menemukan bahwa temuan di rutan KPK itu bisa berbeda dengan rutan-rutan lain. Karena fasilitas, jumlah anggaran, misalkan begitu, itu kan jauh berbeda dibandingkan dengan rekan-rekan di Kumham. Gitu. Nah, Anda tadi juga secara tegas mengatakan kemarin di konferensi pers bahwa Direktur Pengawalan tidak kompeten. Ada beberapa hal yang tidak kompeten di tubuh KPK sehingga pengawalan ini bisa loss seperti itu. Bagaimana bisa dijelaskan? Misalkan begini, terkait dengan Karutan ya, tugas Karutan itu kan sebetulnya terkait dengan berita acara pelaksanaan untuk pelaksanaan pengawalan saudara IM itu harusnya kan misalkan penandatanganan berita acara pelaksanaan dilaksanakan pada hari yang bersamaan. Itu terjadi pada tanggal 21, tapi kemudian dokumennya ditandatangani pada tanggal 24. Itu kan yang jadi pertanyaan juga. Ya, apakah betul yang bersangkutan itu kembali ke rutan waktu itu atau tidak? Misalkan aneh gitu. Soalnya ya. Agak aneh, kenapa saat tidak harus dilaksanakan pada hari yang sama? Terus yang kedua itu terkait dengan pengawalan. Bagaimana mungkin sebetulnya satu orang itu ditempatkan untuk melakukan pengawalan, dan kita khawatir kalau dengan satu orang ini akan terjadi banyak kemungkinan. SOP berapa orang biasanya? Kalau di Kumham dan di Kumham dan di kepolisian misalkan standarnya dan kejaksaan itu minimal 2 orang. Ini untuk mengantisipasi pertama ya tentu akan melarikan diri. Yang kedua keselamatan yang bersangkutan juga. Ini kan juga masalah korupsi, kemungkinan ada aktor yang lebih besar atau ada pihak lain yang lebih besar. Ya, satu orang itu belum tentu bisa mengatasi. Nah, kita lihat saja untuk yang kecil saja, urusan rompi dan urusan borgol, satu orang saja tidak bisa menangani begitu. Apalagi kalau misalkan terkait dengan keselamatan dari si pihak yang dibawa ini begitu. Nah, sementara untuk Direktur Pengawasan ini yang kami soroti ini karena terkait harusnya dia bisa melakukan pencegahan. Tapi ketika kami tanyakan misalkan apakah yang bersangkutan mengetahui SOP terkait dengan pengawalan, yang bersangkutan menyatakan tidak tahu. Ini sudah nelpon atau sudah melakukan konfirmasi terhadap. Jadi kami kan melakukan pemanggilan kan, Mbak ya. Jadi pertama kami konfirmasi ke rutan KPK setelah kejadian itu langsung kami ke sana, kami langsung konfirmasi ke MMC juga. Nah, setelah itu kami melakukan serangkaian pemeriksaan. Berdasarkan Undang-Undang Ombudsman, kami bisa memanggil pihak terlapor dalam hal ini KPK untuk datang dan dimintai keterangan. Jadi kami mem-BAP. Standar kami sama dengan standar aparat penegak hukum. Jadi kami memanggil pihak rutan, kami memanggil pihak pengawalan, termasuk juga Direktur Pengawasan Internal. Ini sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan dan di BAP. Jadi BAP itu kami meminta keterangan yang bersangkutan, terus kami sampaikan bahwa hasil kesepakatan seperti ini, dan kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan jelas, Direktur Pengawasan Internal mengatakan bahwa dia tidak tahu SOP tentang pengawalan itu ada atau tidak. Dan bagaimana Ombudsman melihat hal ini? Menurut kami ini udah kesalahan fatal. Bagaimana mungkin pengawasan internal melakukan pengawasan ketika yang bersangkutan tidak mengetahui peraturan tentang pengawalan. Ini kan sudah sangat luar biasa. Bagaimana mungkin Anda bisa melakukan pengawasan ke dalam internal Anda ketika peraturannya sendiri Anda tidak tahu. Ketika kami misalkan konfrontasi ke pihak rutan, apakah pernah ada sidak yang dilakukan oleh pihak pengawas internal? Belum ada. Apakah ada pendidikan terkait dengan peraturan SOP-nya? Tidak ada juga. Nah, menurut kami ini juga sebetulnya sangat mengkhawatirkan. Niat kami kan sebetulnya melakukan perbaikan, dan kami berharap nanti saling membantu. Koreksi. Apalagi kan sebagai lembaga anti rasuah, KPK ini kan harapan semua orang. Harapannya semoga ya kondisi mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain. Dan khususnya terkait dengan pelayanan publik, harusnya bisa menjadi model untuk dipergunakan oleh lembaga-lembaga lain. Ya, jadi banyak sekali hal yang harus dibenahi mengenai pengawalan dan keamanan di KPK ini. Betul. Apalagi yang menjadi catatan? Yang menjadi catatan kami sebetulnya yaitu terkait dengan yang paling penting sebetulnya sekarang adalah penyusunan ulang terkait dengan SOP ini. Harus ada perbaikan di situ. Jadi semua orang harus familiar atau sosialisasinya baik tentang SOP itu. Jadi ada dua ya, Mbak. Pertama perbaikan integritas orangnya sendiri, terus yang kedua perbaikan sistemnya sendiri. Nah, itu yang menurut kami penting untuk dilakukan, dan nanti mungkin dalam laporan hasil pemeriksaan kami, tindakan korektif kami akan fokus kedua itu. Terhadap peningkatan integritas dari individunya, yang kedua terkait dengan sistemnya sendiri. Nah, pemanggilan
pimpinan KPK ini rencananya dilakukan kapan? Kami rencanakan hari Selasa, tapi nanti juga akan tergantung dari keputusan pimpinan Ombudsman juga, karena kami sudah sampaikan ada temuan yang sangat signifikan yang menurut kami ini tidak hanya terkait dengan persoalan maladministrasi yang bisa diselesaikan dengan tindakan korektif, tapi ada temuan ini terkait dengan hal-hal lain yang tidak bisa diselesaikan dengan tindakan korektif semata. Begitu. Nah, sejauh ini ada tanggapan apa dari KPK? Kalau tadi kan kita lihat di media massa, tapi kalau misalnya internal ke Ombudsman sendiri, apa tanggapan dari KPK akan datang nanti Selasa? Ya, sejauh ini dari rekan-rekan KPK belum menyampaikan apa-apa. Nah, nanti mungkin kami setelah sampaikan surat, kita tunggu saja nanti reaksi dari teman-teman KPK. Harapan kami sih sebetulnya rekan-rekan KPK, khususnya pimpinan KPK, bisa menanggapi ini secara lebih serius begitu. Dan datang pada hari Selasa. Dan kami akan paparkan yang temuan yang menurut kami itu sangat meyakinkan. Nah, sesuai undang-undang KPK wajib datang. Wajib datang. Jadi kalau terlapor itu tidak memenuhi panggilan Ombudsman sesuai dengan Undang-Undang Ombudsman, itu ada sanksi pidananya dan sanksi sanksi keuangannya juga begitu. Dendanya jadi juga. Memang wajib datang. Oke, nanti kalau sudah dipanggil, lalu apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman biasa? Kami akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan itu baik kepada pihak KPK dan kemudian kita juga akan sampaikan, paparkan ke publik terkait dengan temuan kami di laporan hasil pemeriksaan itu. Nah, setelah itu kami akan melakukan monitoring terkait dengan tindakan korektif yang sudah kami sarankan dalam LHP itu, apakah itu dilaksanakan atau tidak, dan jika tidak ya itu kemudian kami naikkan menjadi rekomendasi. Tapi harapan kami kalau KPK pastilah bisa melakukan tindakan korektif itu. Jadi tindakan korektif ini juga akan dipaparkan ke publik, sehingga publik juga bisa mengawasi kira-kira tindakan korektif apa yang sudah dan belum dilakukan oleh KPK. Betul, harapan kami begitu. Oke, Pak Teguh, terima kasih telah memberikan informasi dan juga pandangannya mengenai hal ini. Terima kasih, dan kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Perakiran cuaca akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Metro Pagi Prime Time.